Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur 95 ayat 7. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku, siapakah pemilik dirimu? Siapakah pemilik diriku? Siapakah pemilik diri kita semua? Sesungguhnya Bapak Ibu, bukan diri kita, bukan orang tua kita, bukan pasangan kita, bukan anak-anak kita, tetapi sesungguhnya Allah lah pemilik mutlak diri kita. Orang tua kita, anak-anak kita, pasangan kita, semuanya itu adalah pemberian Allah yang dipertemukan kepada kita ketika kita dilahirkan ke dunia ini. Kita bertemu dengan orang tua kita sejak kita dilahirkan, maka kita mengatakan orang tua kita dengan sebutan mama dan papa. Dan semenjak kita semakin dewasa, berumah tangga, lalu melahirkan anak-anak, diberikan Tuhan anugerah kepada kita seluruhnya dengan memiliki anak-anak dan bahkan cucu. Itu pun semua adalah pemberian Tuhan. Dan semua hal yang melekat di dalam diri kita, entah apa yang kita miliki, baik kesehatan, baik harta, baik gelar, jabatan, dan lain sebagainya, itu semua pemberian daripada Allah. Maka ketika kita menyadari sesungguhnya kita tidak memiliki apa-apa selain karena perkenanan Tuhan, maka kita akan tetap tunduk di dalam menyatakan saya adalah kawanan domba Allah. Saya tidak ada apa-apanya kalau bukan Tuhan yang menuntun saya. Allahku adalah gembalaku dan aku adalah kawanan dombanya. Ketika kawanan domba tunduk dalam gembalaan Allah, maka akan terjadi rancangan yang terindah dalam hidup. Tetapi kalau kawanan domba itu meninggalkan atau bahkan melarikan diri daripada sang gembala ini, maka kepahitan, kesusahan, maka kita tidak akan merasakan kenikmatan di dalam gembalaan Allah. Maka saat ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita diingatkan melalui firman ini, sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya. Jadi yang menggembalakan kita setiap hari itu adalah Allah sendiri. Kalau kita adalah anggota jemaat, anggota gereja, kita digembalakan langsung oleh Kristus, oleh Allah Bapak Ibu. Melalui siapa? Para hamba-hamba Tuhan. Karena hamba-hamba Tuhan menerima tugas penggembalaan itu daripada Allah. Maka seorang hamba Tuhan tidak menggembalakan sesuai dengan keinginannya sendiri, tetapi seorang hamba Tuhan harus menerima tanggung jawab dan menerima hikmat kebijaksanaan daripada Allah untuk mengembalakan kawanan domba itu dan anggota jemaat. Sebagai orang tua juga Bapak Ibu, kita diberikan Tuhan tanggung jawab mengembalakan anak-anak kita itu. Jadi tanggung jawab menjadi sang gembala yang kita terima dari sang gembala yang sejati itu, yaitu Allah. Maka kita pun sang gembala itu di tengah-tengah rumah tangga harus senantiasa menerima petunjuk daripada Allah, hikmat daripada Allah untuk menggembalakan kawanan domba itu. Supaya perjalanan rumah tangga itu tetap tunduk dalam kehendak Tuhan. Supaya perjalanan umat yang bergereja itu juga tunduk dalam kehendak Tuhan. Maka ketika setiap para gembala, baik pemimpin Bapak Ibu di tengah rumah tangga, di gereja, di negara ini, selalu meminta meminta petunjuk, meminta hikmat daripada Tuhan, maka tidak ada lagi yang namanya kepemimpinan
atau penggembalaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka pada hari ini kata firman Tuhan ini Bapak Ibu, pada hari ini sekiranya kamu mendengarkan suaranya, maka sebagaimana kita adalah kawanan gembala, dengar-dengaranlah akan suara Allah. Mari mendengarkan suara sang gembala itu. Dari mana inang saya mendengarkannya? Dalam seruan-seruan firman Tuhan. Dalam setiap doa-doa yang kita ucapkan. Maka mari lebih mencondongkan telinga kita kepada suara Tuhan daripada mencondongkan telinga kita kepada berita-berita atau pendengaran-pendengaran yang tidak baik. Atau bahkan mari lebih kita memakai telinga kita kepada mendengarkan suara Tuhan daripada mendengarkan gosip-gosip. Lalu kita diingatkan kembali supaya tunduk dan taat kepadanya karena kita adalah kawanan dombanya. Siapa yang salah mengenali suara sang gembala, dia akan menuju kepada kesesatan atau dia akan lari daripada kawanan ini. Tetapi siapa yang tetap fokus dalam suara Allah itu, dia tidak akan kehilangan arah kendali, arah tujuan hidupnya. Dia akan tahu suara mana yang dia harus ikuti, yaitu suara sang gembala, Allah yang sejati itu. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur Engkau terus berseru, Engkau terus memperdengarkan firman-Mu sehingga kami tidak salah arah menjalani kehidupan ini. Sekalipun berat tantangan dan kehidupan, kami tidak mengarah kepada keputusasaan. Kami tidak mengarah kepada depresi ataupun stres. Tetapi kami menjalani kehidupan ini kepada suara yang menuntun kami kepada nikmat dan penuh jawab yang diberikan Tuhan kepada kami. Tuntun kami Tuhan menjadi kawanan domba yang setia, yang tidak belok ke kanan ataupun ke kiri, yang tidak memaksakan kehendak kami, tetapi kami boleh dituntun oleh Engkau ya Allah Sang Gembala yang hidup melalui para pemimpin-pemimpin kami, terkhusus di negara kami Indonesia ini. Kami boleh tunduk dan taat menjadi warga negara yang baik, dan ketika kami menjadi seorang warga jemaat, kami boleh mendengarkan seruan daripada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan menggembalakan kami para warga jemaat. Biarlah damai sejahtera terus terjadi dalam diri kami masing-masing. Terima kasih dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.